tekanan darah tinggi naik, ginjal bocor, obat mahal. Lalu apa saudara? Semakin gembira atau semakin susah? Semakin susah. Datang pada Tuhan. Dia sumber pertolongan. Amin. Oh ya, kalau gitu minggu aku ke gereja. Aku mau ke gereja. Wah baik ya, ke gereja. Sampai gereja telat. Ditutup pintunya. Saudara gregetan enggak? Oh haleluya. Saudara bisa marah. Minggu pertama ditutup. Minggu kedua dicuekin. Minggu ketiga dicemberutin. Sakit hati enggak? Sakit hati. Tetapi saya beritahu saudara, kalau engkau simpen itu terus, tidak jadi berkat, jadi penyakit. Kayak kanker, grogotnya dari dalam. Tapi hari ini saya bilang sama Tuhan, kalau ada orang-orang yang bisa membuat aku seperti itu, aku tidak mau direndahkan oleh apa yang orang lakukan. Tetapi aku akan lihat kasih karunia-Mu cukup bagiku. Dan hatiku tetap harus dijaga supaya penuh sukacitanya. Amin. Amin. Haleluya. Sing banter sudah. Haleluya. Gitu saya mantap. Haleluya. Jadi jangan menjauhkan kasih karunia Tuhan. Tetapi saudara-saudara, dekatkanlah. Orang itu bisa tipenya macam-macam. Yang perempuan sering pakai perasaan. Yang laki lebih pakai pikiran. Jadi kadang-kadang bisa gini saudara, menanggapi yang masuk itu berbeda-beda. Kalau ada ketidakadilan, frustasi, marah, kebencian. Biasanya kalau pakai main emosi saudara-saudara, itu cepat benih itu tertanam menjadi akar yang bertumbuh. Sebaliknya yang banyak mikir juga gini. Oh gitu tuh aku menyangkal. Dan bisa juga membenarkan. Lalu yang dipakai akalnya saja. Dan dia tidak merubah keadaan. Dan itu bisa-bisa saudara-saudara malah pikirannya menjadi menjalar kemana-mana. Dan akhirnya saudara-saudara kita menjadi orang yang diombang-ambingkan oleh pendapat. Tetapi hari ini saudara-saudara yang paling penting adalah mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Yang pernah mati di kayu salib buat kita semua. Yang mau mengampuni kita, yang kasihnya dicurahkan bagi kita semua. Jadi saudara-saudara saya lanjutkan cerita tentang Esau dan Yakub tadi. Yang penting bagi kita, tumbuhkan sukacitamu. Dengan apa saudara? Ampuni, forgive somebody who has hurt you. Ampuni orang yang pernah menyakiti engkau. Dengan begitu menambahkan sukacita kita. Kalau sukacita saudara-saudara, kita sehat, kita kuat, kita bisa fokus dalam pekerjaan lebih baik. Berkat Tuhan semakin melimpah. Mau? Kalau mau mantu-mantu kita. Mau ya. Haleluya. Dan dengan demikian saudara-saudara, mari kita lihat Esau itu bagaimana. Di dalam Kejadian 33 ayat 4 ditulis, jadi hari itu Yakub mau pulang ke kampung halamannya. Orang kalau salah itu selalu bikin akal begini. Nanti yang depan yang bawa hadiah untuk kakakku Esau. Yang barisan kelompok yang kedua, anak-anak dan istri. Dia yang berbuat salah sama kakaknya, itu di belakang. Supaya kalau ada masalah yang depan dulu, ini bisa lari. Ya gitu kan. Tetapi apa yang tampak di ayat ini saudara?
Esau yang pernah dikecewakan, Esau yang pernah ditipu, itu datang berlari mendapatkan dia. Didekapnya, dipeluk lehernya, dicium dia, dan lalu bertangis-tangisan. Ampuni aku ya. Haleluya. Saudara pernah melakukan itu, mengampuni istrimu, mengampuni suamimu? Tidak apa-apa saudara, sama istri sendiri, jangan sama tetangga. Anak juga perlu diperlakukan begitu. Andai kata saudara nggak melakukan begini, saudara, apa yang akan terjadi? Apakah dia masih bisa percaya kepada Tuhan yang mati di kayu salib itu penuh kasih? Kalau saudara tidak melakukannya. Anak memang bisa mengecewakan, tetapi kasih karunia Allah cukup bagi. Ayat ini berkata, anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Amsal 17 ayat 25. A foolish son bring grief to his father and bitterness to the one who bore him. Saya pernah mendoakan sebuah keluarga yang karena anaknya yang mengecewakan, memahitkan hidupnya. Oh, saya diingatkan satu kisah. Guru saya waktu mengajar, dia bilang cerita tentang anak yang menjengkelkan orang tua. Gara-gara anak itu kecewa. Ini sudah ceritanya. Papa mamanya itu ahli arkeologi purbakala di Israel. Jadi kerjaannya menggali lokasi-lokasi sejarah. Anaknya sudah bertumbuh, sudah SMP. Lalu dia dapat undangan, dan undangan tanggalnya pas liburan anaknya. Jadi hari itu dia bilang sama anaknya, kamu selama ini nggak pernah tahu apa yang papa mama kerjakan. Pas hari liburmu, papa mama diundang untuk memberi seminar di Israel. Kamu akan ikut sama papa mama ya, supaya kamu tahu apa yang papa mama kerjakan. Lalu saudara-saudara, anak ini senang. Kalau dijanjiin itu anak itu senang. Amin. Ya, anak-anak itu senang ya. Besok mama kalau datang tak kasih oleh-oleh, tak beli no permen. Oh, dipikirin terus saudara. Saya juga pernah jadi anak-anak, jadi saya tahu saudara. Saya tuh sakit panas, mama datang bawa kain. Ini ya kain nih, nanti kalau sembuh, nanti papa potong no, tak jahit no buat baju kamu ya. Saudara, hatiku senang luar biasa. Sembuh langsung panas itu turun saudara. Jadi kalau anak sakit jangan disentai saudara, tambah panas tinggi. Lebih baik dikasih yang hiburi ya. Ya. Jadi selanjutkan ceritanya. Tetapi entah bagaimana panitia yang mengundang papa mama seminar jadwalnya digeser saudara. Dimajukan. Kalau dimajukan dia masih ujian, masa ujian. Lalu papa mama berunding supaya anak ini enggak bikin macam-macam, bagaimana kalau kita tinggal nanti sendirian. Didaftarkan retreat di sekolahnya. Benar gak? Kalau jadi papa mama benar gak? Benar. Tetapi yang benar belum tentu menjadi penyelesaian masalah. Anaknya enggak tahu ujian, ya. Tapi mama papanya bilang gini, kamu mau ujian, ini jadwal papa mama dirubah, kamu nggak bisa ikut, kamu harus ikut retreat, papa mama sudah daftar no. Ya, oke ma, oke. Mama papa pergi, bye bye mama, retreat sudah ngaco.
kasur itu dikencingin dan semuanya dihancurkan semua, diubah. Mamanya dengar laporan tuh, aduh ya dasar anak kecil dipanggil guru. Sudah SMA, mendapatkan wajib militer, dia dikirim ke Korea Selatan. Di Korea Selatan, dia bikin ulah. Dia mau menikah dengan pelacur. Papanya dengar itu, jantungnya langsung anfal, sudah masuk rumah sakit. Di Korea anak ini ketemu dengan guru saya itu, dibimbing, lalu diberitahu orang tuanya, kamu harus mengampun, minta ampun kepada anakmu. Akhirnya setuju, saya singkat kata, dipertemukan. Saudara-saudara, dipertemukan. Setelah dipertemukan, di rumah sakit papanya minta ampun. Untuk kekhilafan itu, masa kecil yang dikecewakan, sampai besar. Dan saudara-saudara, kisahnya betul mereka menikah dengan pelajar itu. Tapi dibimbing terus oleh guru saya. Dan akhirnya mereka mau sekolah Alkitab. Dan akhirnya mereka menjadi penginjil yang dipakai Tuhan. Saudara, karena pengampunan, hidupnya menjadi bahagia. Amin. Amin. Anak memang bisa menjengkelkan dan menyakitkan, tetapi harus diselesaikan. Kita akan melihat klip ini bagaimana cara hati kita yang kotor dibersihkan. Air yang kotor kalau dituangi yang bersih terus, dia akan bersih. Silakan diputarkan. Kalau tanah hati kita kotor, tumbuh akar yang pahit. Cara yang terbaik adalah, saudara-saudara, mari kita isi terus dengan kebenaran firman Tuhan. Isi terus dengan firman Tuhan. Dan kalau kita isi terus dengan firman Tuhan seperti ini, Kolose 3 ayat 13 katakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunlah seorang kan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Isi, saudara. Dulu saya punya ayat yang ampuh, Roma 8 ayat 28. Dalam segala hal Tuhan ikut bekerja mendatangkan kebaikan. Ya, mendatangkan kebaikan. Saya kadang-kadang gak tahan ayat itu. Saya bilang, ini bukan ayat buat saya. Ini buat orang yang gemuk, supaya kurus. Ya, saya gak mau ayatnya. Sepertinya saya yang salah terus. Tapi waktu Tuhan bilang, lihat aku. Orang yang membuat engkau kecewa, yang membuat engkau sakit. Dengan memandang aku, kasih karunia Allah, engkau akan menjadikan dia alat yang membentuk hidupmu. Saudara-saudara, membentuk hidup kita. Orang-orang yang nyakiti, pakailah sebagai alat yang membentuk hidup kita. Demikian juga Yusuf, dia menang. Ketika orang saudara-saudaranya datang, dia bilang, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan.